Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara, para penyintas ambeien. Jumpa kembali melanjutkan podcast yang pertama bersama Bapak Amir Prayoga. Bagaimana kabarnya yang di sana? Salam tembelit. Apakah sudah BAB hari ini? Bagaimana BAB-nya? Semoga lancar ya. Baik, dalam pertemuan yang kedua ini kita akan membahas proses operasinya Pak Amir. Betul. Ya Pak ya. Jadi setelah memutuskan saya operasi, ya, betul. Seperti apa prosesnya? Monggo silahkan ya. Oke. Kalau saya waktu itu setelah diputuskan kita cari rumah sakitnya atau tempat operasinya, kemudian akhirnya berangkatlah kami sekeluarga, Mas. Iya. Saya diantar anak istri. Waduh, bahagia. Kayak gawat-gawat. Kayak orang mau melahirkan ya, diantar keluarga. Iya. Nah, akhirnya kita putuskan kita operasi di Surabaya waktu itu. Di Surabaya waktu itu akan ada beberapa metode ya Mas ya. Iya. Ada yang konvensional, ada yang diikat, atau ada yang laser. Tapi saya memilih salah satu metode yang disarankan oleh tim dokter sana. Iya. Jadi tim dokternya menyarankan, oh Bapak ini cukup pakai radiofrekuensi. Kok cukup itu apa? Bukannya itu yang paling mahal? Nah, kalau dari segi biaya memang keluar biaya Mas. Iya. Keluar biaya. Radiofrekuensi itu kan termasuk yang mahal ya? Ya, termasuk salah satu yang mahal. Iya. Dan mungkin dia melihat secara kondisi dan secara yang lain-lain kayaknya lebih simpel pakai radiofrekuensi, mungkin seperti itu. Dan akhirnya kita berangkat ke Surabaya. Yang pasti sama dengan teman-teman yang lain yang mau operasi diwajibkan puasa sehari semalam, kemudian dicek medical check up ya, itu pasti untuk sebagai rujukan atau penguat bagi tim dokter melakukan operasi bedah. Nah, radiofrekuensi ini Mas Khalid itu kalau kata istri saya hampir mirip seperti orang mau melahirkan. Sesar. Ya, sesar. Hampir gitu. Mirip karena yang dilakukan adalah disuntik dulu belakang ini, tulang belakang ini di bius kan? Saraf ya. Saraf lokal ya betul. Oh, bius ya. Bius ya. Kita lepas lana gitu ya. Kemudian disuntik bagian tulang belakang sini seperti untuk bius lokal. Jadi ketika dioperasi itu sepenuhnya saya dengar dokter ngapain aja saya dengar. Berapa orang yang di ruangan operasi? Di ruangan itu 3 orang. Jadi tim dokter, terus ahli anestesi, satunya lagi yang perawat yang membantu operasi itu. Nah, sebentar. Ketika mau operasi itu ada perasaan malu, sungkan gitu enggak? Iya. Biasanya kan kita nggak pernah lepas celana. Jadi lepas celana dilihatin orang-orang. Tapi nggak apa-apa lah, mereka sama-sama laki-laki wis udah. Kalau jenengan laki-laki semua ya? Laki-laki semua. Saya tuh ada dokternya perempuan, perawatnya perempuan. Itu tambah risih ya. Waduh ya. Pertama itu malu ya. Iya, malu tetap ada. Walaupun sama-sama tapi setelah disuntik dan setengah nggak sadar, waktu awal-awal sadar akhirnya saya tidur, jadi nggak. Oh, Mas Kol sampai tidur? Saya sampai tidur. Oke, lanjut. Kalau saya nggak sampai tidur, Mas. Sampai, ya. Jadi tahu semua prosesnya, tanya jawabnya selama itu posisinya operasi. Gimana jenengan? Nah, kalau secara posisi, kalau radiofrekuensi itu kita miring, Mas. Oh, miring ya? Miring. Oh. Miring, terus kemudian 2 kaki ini ditekuk. Iya. Terus apa ya? Kayak merangkul gini lah, kayak gini. Iya. Jadi terbuka. Beda dengan konvensional. Betul. Kalau konvensional itu saya gini. Mekangkan kakinya di atas. Dan itu di situ perawat-perawat ya. Waduh. Kalau saya miring. Miring ya, terus. Nah, habis itu operasinya ternyata cuman hanya butuh waktu ya, karena saya stadium 4 ya teman-teman. Stadium 4 sehingga butuh waktunya sekitar ya nggak sampai 1 jam Mas. Iya. Operasinya nggak sampai 1 jam dan akhirnya saya juga dikasih tahu lihat jaringan yang dipotong. Jadi besarnya jaringan milik saya ketika sebelum dioperasi. Dagingnya itu ya? Daging, daging hasil potongan itu, dagingnya itu kalau teman-teman maaf ya, kalau teman-teman suka sate. Jadi sate itu ya. 2 tusuk Mas. 2 tusuk sate. Banyak. Ada 10 potong. Jadi saya ada itu, kalau anus itu kan ada 3 ya, 3 jaringan ya.
punya saya yang dipotong itu 2, Mas. 2. Nggih, jadi ada 2 jaringan yang membengkak, itu yang 2 itu dipotong. Terus Ya. dipotong-potong gitu. Nah, terus dipotong-potong. Kayak bakar. Ya betul. Nah, potongan itu kalau dikumpul-kumpulkan totalnya kan 10 potong. 10 potong. Kalau sate rata-rata 4 potong lah ya. 2 tusuk. Nah, ini kurang lebih 2 tusuk Iya, sate. betul. Saya sempat kaget, seberapa besar jaringan yang dipotong oleh tim dokter gitu Iya. ya. Dan akhirnya setelah 1 jam operasi, yang saya rasakan teman-teman, Iya. kalau sebelumnya itu kan ada pembengkakan, kayak semacam darah ngumpul di anus gitu Iya. perih, sakit, nyeri. Setelah operasi itu nyerinya hilang. Ini bedanya. mungkin ini karena pakai metodenya itu ya. Ya, salah Itu satunya. meskipun biusnya sudah hilang, nyerinya hilang. Gini, Ya. jadi cerita lengkapnya setelah 1 jam Iya. itu kan Bius kan belum hilang. bius belum hilang. Memang nggak kerasa. Ya memang nggak kerasa. Yang penting plongnya sudah plong, hilang. ya. Ya. Iya. Yang sebelumnya deg-degan itu menjadi Deg-deg, ya. tenang. Nah, kemudian saya masuk di ruang isolasi, Mas. Iya. Masuk di ruang isolasi, di situ kurang lebih 2 jam. Nah, setelah 2 jam itu saya ini tipikal orangnya kadang nggak sabaran, Mas. Iya. Kalau saya merasa sudah enak, Enak. kan ngapain Pengen, nggak segera aktivitas, ya. aktivitas pulang. Nah, bedanya kalau RF itu gini, teman-teman. Iya. Kalau pakai metode RF, teman-teman nggak perlu nginep. RF atau laser ya. Iya. Itu setelah operasi kita nggak perlu nginep Bisa di rumah langsung sakit. pulang, ya. Bisa langsung pulang. Nah, saya coba membuktikan itu. Iya. Yang saya rasakan setelah 2 jam di ruang isolasi, saya kok enakan. Kaki sudah bisa buat jalan. Jalan ke sana kemari udah bisa. Saya merengek-rengek ke perawatnya. Ayo Mas, segera selesaikan ini, saya mau pulang. Administrasi segera kita selesaikan saat itu juga. Pede lah pokoknya. Nah, dan karena perawatnya melihat kepedean saya dan lain-lain, ngototnya, Iya. dan akhirnya 2,5 jam setelah operasi kita pulang, Mas. Nah, jadi pulang 2 jam setelah operasi. 2 jam setelah operasi Luar kita biasa. pulang. Saya 2 hari nginep. Oh gitu. Iya. Nah, kalau RF ini 2 jam setelah operasi sudah bisa boleh pulang. Dan ini kan saya operasinya di Surabaya. Surabaya. Sementara tinggal saya di Malang. Di Malang. Ini secara jarak kurang lebih 2 jam ya. 2 ya jam. perjalanan 2 jam. Lewat tol ya. Lewat tol 60 sampai 70 km lah jaraknya. Nah, setelah operasi saking PD-nya saya membuktikan. Katanya setelah operasi bisa langsung aktivitas. Ya. Ini saya buktikan. Karena sudah enteng, nggak merasa nyeri, padahal nyeri hilang itu karena obat ya Mas. Ya. Ya. Akhirnya saya pulang, pulang itu saya nyetir sendiri Mas. Surabaya Malang. Surabaya Malang. Nah. Ini menurut saya keterlaluan. Jadi Surabaya Malang nyetir setelah operasi 2 Betul. jam. Setelah operasi 2 jam saya nyetir sendiri gitu. Terus waktu itu cerita tentang tampon. Iya. Nah, Ada tamponnya kan? Kalau di tempat saya tamponnya itu semacam ini Mas, nggak tahu kayak plastik ya. Plastik diisi air dingin itu. Iya. Entah plastik atau apa saya nggak tahu itu. Iya. Pokoknya saya merengek-rengek pulang. Dilepas. Bentar Pak, Bapak tamponnya belum dilepas. Oh. Loh, kenapa ditamponin? Oh iya Pak, harus ada tampon. Nah ternyata tamponnya dilepas baru boleh pulang. Itu. Nah ternyata udah nyampe rumah juga pede. Udah enak. Saya minta makan sembarang sama istri, dibelikan apa, cap cemi, makan itu. Ternyata setelah makan ya efek obat dan lain-lain, saya muntah teman-teman. Keluar lagi. Itu berapa jam setelah Itu makan? setelah makanan masuk nggak lama Mas, langsung muntah. Tapi pas makan enak ya? Pas makan enak, jadi nggak ada nafsu makan berkurang nggak. Sama, saya tetap makan juga normal, nasi tapi langsung. Ya, nah kemudian setelah operasi, selang yang jadi PR teman-teman sama kayaknya. Sampai 2 hari, 1 hari 36 jam, saya itu belum bisa namanya
buang air kecil. Buang air kecil ya. Betul. Ini banyak juga yang mengalami. Iya, Iya. itu waktu itu saya alami. Jadi kalau nanti yang baru-baru mengalami seperti itu tenang. Ini ceritanya. Ini cerita sedikit Iya. saya tambahin bumbu laki-laki ya Mas ya. Karena itu yang kita alami. Iya, betul. Jadi saya pikir loh, kalau dalam 2 hari ini saya nggak bisa buang air kecil, itu apakah saya nggak bisa ngontrol lagi si adik ini untuk Nah, ini biasanya kan kita bisa laki-laki bisa ngontrol ya. Iya. Ayo pipis ya, gitu kan dia bekerja mau pipis. Akhirnya saya pikir apakah ini terjadi disfungsi? Wah, ini betul. Saya sempat juga berpikiran seperti itu dan sempat gitu ya kalau ini misalnya waduh was-was. Itu yang kita khawatirkan. Tapi ya karena miskin ilmu ya, saya pikir semoga enggak gitu kan. Dan akhirnya memang hari kedua, alhamdulillah setelah 48 jam saya bisa pipis Mas. Hari kedua. Hari kedua. Waktu 2 hari itu pasca operasi kita belum bisa BAB Mas. Oh 2 hari. 2 hari. Ya sama, saya 2 hari belum, 3 hari belum, saya 5 hari. 5 hari. Oh gitu. Iya. Kalau saya hari kedua belum terasa. Kemudian hari ketiga, keempat juga belum Mas. Belum ya. Cuman lama-lama saya mikir, ini saya makan terus, kapan keluarnya? Nah masalahnya sama teman-teman. Sama saja ternyata. Makan terus nggak bisa keluar. Dan akhirnya memang BAB ini ya salah satu cara yang harus kita lakukan agar kotorannya keluar, betul. fasesnya keluar gitu kan. Dan akhirnya ya saya beranikan diri teman-teman. Saya beranikan diri untuk lakukan BAB dan alhamdulillah BAB di hari ke-6 itu BAB alhamdulillah keluar. Berarti baru hari ke-6? Hari ke-6. Mulai operasi tadi? Dari operasi hari ke-6 itu BAB baru keluar. Ya. Jadi bagi yang 3 hari, 4 hari tenang. Tenang. Masih ada yang hari ke-6 baru keluar. Tapi secara volume Mas, secara volume yang keluar itu enggak banyak. Masih sedikit. Cuman saya pikir yang saya makan selama 5 hari ini cukup banyak kok keluarnya sedikit. Panik ini lagi. Kayaknya nggak imbang nih ya. Nggak imbang. Dan akhirnya di hari ke-7 saya niatin BAB lagi. Yang pasti kita nggak bisa asal BAB seperti biasa. Betul. Ada tenaga yang dibutuhkan. Di situ ada mengejannya, ngedennya ada. Dan akhirnya pakai pencahar enggak? Waktu itu saya belum pakai pencahar. Belum pakai pencahar. Jadi ngeden udah saya kan lihat videonya Mas Korit juga. Oh, beliau dari ke-5. Ini saya di hari ke-6. Berarti tumpukannya lebih banyak saya gitu kan. Tumpukan kotorannya pasti lebih banyak saya. Akhirnya hari ke-7 saya ngeden pol gitu ya. Wis sakit gak popo, perih gak popo, nyeri gak popo wis yang penting keluar. Betul. Dan akhirnya saya ngeden kuat dan alhamdulillah keluar. Keluarnya banyak, lego dan akhirnya tuntas. Meskipun perih ya. Persis saja ya. Baru persis setelah BAB itu saya sediakan air hangat, terus campuran air PK dan lain-lain itu saya rendam gitu. Nah, itu ya itulah masa seru pertama setelah operasi sampai hari ke-6 dan ke-7 ya. Itu sampai hari ke-6 dan ke-7. Hari berikutnya 2 minggu memasuki 2 minggu kita ikuti di part berikutnya. Betul, siap. Jadi saudara-saudara Anda yang operasi kemudian 5 hari belum, 4 hari belum BAB, tenang, nggak usah panik ini, nggak usah panik. Iya, betul. Saya 5 hari, beliaunya ini 6 hari. 6 hari, betul. Pak Amir ini 6 hari baru bisa keluar dan itu biasa. Bagaimana setelah itu? Nah, nanti kita ikuti lagi masih panjang ceritanya. Siap. Jadi seperti itu ya saudara ya, nanti kita ikuti di part berikutnya. Stay tune, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebarkan video ini kepada teman-teman Anda yang pusing tentang ambeien. Pengalaman beliau ini sangat membantu, sangat menarik dan bisa bikin kita nggak stres ya. Intinya jangan stres dan kita tetap yakin bahwa setelah operasi sembuh ya Mas. Sembuh. Jadi yakin itu yang penting, yang optimis yakin. Nah, itu akan mengontrol semua tindakan kita, nanti akhirnya kita lebih cepat sembuh. Ya. Begitu, sampai jumpa di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.